Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Hari ini tanggal 10 Januari 2025. 2 hari lagi akan ada press conference ya. Press conference yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan asistennya dan PSSI ya akan bertemu dengan wartawan. Jadi sudahi saja ya polemik-polemik yang merasa lebih tahu daripada Erick Thohir ya, pengamat-pengamat. Sudahi saja, nggak usah terlalu banyak apa namanya penyanggahan-penyanggahan ya. Kita serahkan saja semua pada Erick Thohir, teman-teman. Jadi kecuali Erick Thohir tidak mengerti bola ya, kita bolehlah ngomong ini ngomong itu. Coba kalian yang merasa nggak cocok ya dengan keputusan Erick Thohir, bicara langsung dengan Erick Thohir ya. Jangan ngomel-ngomel di media seolah-olah kalian lebih tahu daripada Erick Thohir. Kalian tuh harus sadar ya, yang para pembuli dan penyerang keputusan Erick Thohir ya harus sadar. Sintayong bisa sampai titik ini juga karena Erick Thohir, teman-teman. Ya, nggak sadar juga. Sintayong itu bisa sampai titik sekarang ini ya, itu karena bantuan dan support dari Erick Thohir. Bayang nggak kalau Sintayong nggak disupport dengan pemain-pemain yang di lobby oleh Erick Thohir? Nggak akan sampai titik ini, teman-teman. Kalau Erick Thohir nggak mendatangkan Jazz, nggak mendatangkan Tom Haye, nggak mendatangkan Urat Maun, apa yang terjadi, teman-teman? Sintayong nggak akan sampai titik ini, nggak akan, ya. Nggak mendatangkan Martin Pas, ya. Nggak sampai titik ini, teman-teman. Yaitu karena kemahiran, kekuatan Erick Thohir, ya, kekuatan lobby, kekuatan uang, sehingga Sintayong tertolong oleh Erick Thohir. Erick Thohir yang menolong Sintayong, ya, bukan pencapaian ini atas Sintayong saja, bukan teman-teman. Ini adalah support ya, dukungan dari Ketum PSSI. Bayangin aja, mana ada pemain dimanjakan ya, official dimanjakan pakai charter pesawat. Ya, bayangin aja berapa biaya-biaya itu. Kalau nggak kemahiran Erick Thohir mengelola PSSI, nggak akan ada seperti itu, teman-teman. Ya, nggak sadar juga. Jadi kalau berkomentar ya, mengamati sepak bola itu jangan parsial, jangan separuh-separuh. Di depan kamera Sintayong yang muncul karena memang dia pelatih utamanya. Tapi di belakang layar Erick Thohir yang membuat Sintayong maju ke depan layar itu adalah Erick Thohir. Yang membuat Sintayong bisa lolos ya, itu adalah Erick Thohir. Karena Erick Thohir tahu, makanya dia melobi pemain ini, pemain ini. Dia tahu pemain berkualitas itu mana. Makanya hari ini Sintayong diganti karena Erick Thohir udah tahu tingkatan timnas Indonesia itu sampai di mana hari ini levelnya. Ya, level permainannya seperti apa, pemain-pemain yang akan didatangkan itu levelnya seperti apa, grade-nya apa. Erick Thohir tahu. Penangannya harus seperti apa, Erick Thohir tahu itu. Makanya di locker room Erick Thohir mengambil alih waktu itu. Erick Thohir pasti ada info-info dari dalam, namanya dia ketum, ya kan, menaruh orang dalam. Kita nggak jeli, para supporter yang menentang keputusan penggantian Sintayong nggak pada jeli. Yang membuat Arab Saudi kalah itu adalah semangatnya Erick Thohir. Ya, menggugah kemampuan bawah sadar para pemain itu Erick Thohir. Erick Thohir mengancam akan mundur ya. Bayangin aja proyek yang dirintis seperti itu, tiba-tiba ya, yang memiliki proyek mundur, gimana tuh nasib pemain? Nggak ada induknya, ya nggak ada ibunya lagi untuk memberikan susu.
Iya kan, kalau Erick Thohir mundur, siapa ganti yang bisa sehebat Erick Thohir? Nggak ada teman-teman, ya belum menemukan. Bayangin aja dia ketum PSSI sekaligus Menteri BUMN. Dari situ aja udah gampang kita menelaah. Ketum PSSI saja itu juga berat. Ini ketum PSSI yang mengerti bola, linknya banyak, ditambah Menteri BUMN, gimana kekuatannya tuh? Kalau cuma cari duit 100 miliar itu sehari juga dapat teman-teman Erick Thohir. Ya, cari sponsor 100 miliar itu sehari dapat. Bayangin kalau ketum PSSI-nya bukan Erick Thohir, apakah dapat sehari cari 100 miliar? Ya, enggak. Erick Thohir mah gampang, tinggal telepon aja kolega-koleganya. Pasang sponsor buat saya PSSI ini. Pasang berduyun-duyun ada 5 miliar, 10 miliar ya. Udah banyak supporter apa sponsor masuk. Makanya sekarang PSSI kan sehat ya, keuangannya sehat. Itu Erick Thohir. Tapi yang membentuk PSSI atau Timnas Indonesia sampai hari ini dari kelompok umur sampai senior bisa hebat, ya itu Erick Thohir. Memang karena strukturnya ada si pelatih ya yang di depan, Sintayong yang disorot adalah Sintayong. Ya, makanya Erick Thohir tahu, wah ini emergensi nih, harus ambil keputusan nih. Seperti waktu mau melawan Arab Saudi, Erick Thohir tahu, saya harus ambil alih nih ruang lokernya harus saya ambil alih. Betul kan? Erick Thohir mengambil alih, dikumpulkan pemain, di briefing, dikasih support luar biasa dengan ancaman mau mundur, besoknya menang. Nggak sadar tuh, itu Erick Thohir tuh begitu ya, profesional, jeli ya, dan pengalaman. Gitu kalau bukan orang pengalaman nggak ngerti harus berbuat apa. Karena dia pengalaman, dia harus ambil alih itu komando. Itulah pengalaman, bedanya orang pengalaman sama orang yang nggak pengalaman tuh di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, RT memiliki kemampuan finansial. Mengamati bola itu jangan taktik. Nggak begitu. Dia memiliki kemampuan finansial untuk menjaga, menenangkan para pemain bahwa masa depannya itu ada yang ngurusi loh. Asuransinya, ya sampai klubnya, dipantau terus. Erick Thohir. Bahkan ada yang ditaruh di Oxford tuh, untuk memantau. Boleh itu sekarang udah masuk Oxford ya. Paling ada lagi itu ya. Marcelino ya di Oxford juga. Itu tujuannya untuk memantau pemain timnas Indonesia. Ya teman-teman supaya aktif terus, berkembang terus. Jadi kunci dari keberhasilan timnas Indonesia adalah Erick Thohir, bukan pelatih Sintayong. Sekarang nggak tahu juga nih Erick Thohir milik Patrick Kluivert ya, banyak yang nentang. Yang nentang nggak ngerti. Erick Thohir itu bukannya tergantung pada Patrick Kluivert aja, tergantung pada tim. Timnya tuh hebat-hebat, asisten pelatihnya hebat tuh, dua-duanya hebat. Orang memandangnya Patrick Kluivert aja. Patrick Kluivert tuh legend, jangan menyepelekan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert tuh legend. Prestasinya bagus. Ya. Prestasinya bagus. Dia tim, memandangnya sebagai tim bukan sebagai Patrick Kluivert ya. Tim di belakang Patrick Kluivert itu siapa? Ya, jadi kita memandang sesuatu itu harus holistik ya. Nggak boleh parsial. Kalau parsial yang ada ya itu tadi misunderstanding, bencian, bullying. Akhirnya kita nggak maju-maju, ya kan? Nah, jadi sadar kan bahwa di belakang ini semua Erick Thohir teman-teman. Karena dia orang pengalaman dan memiliki kemampuan. Oke itu aja teman-teman ya. Kita update lagi nanti di Buat Makan TV. Sampai jumpa.